Tapi masih kedengeran suara ini, suara ini ya. Mungkin para bos sudah masuk ya. Jaga, bisa kabur. Ini lempang ini hari itu perwasa ya. Jangan biarin, Jangan kasih turun. Iya, lemparkan ke atas. Diam aja, jangan ngomong. Macet sudah. Sabar ekor. Jalan darat. Orang kiamat tebar lagi orang. Makan Ada daci. Awas bisa ini. Tahu saya kan dari mana mereka? Itu dia. Anak dia. Naik di atas. Itu mau makan ini ya.
siapa itu? Ini tinggal ini berarti masuk sini nanti. Mobil siapa? Masih ada dia, masih, iya kosong. Siapa? Bisa maju nggak? Ini polisi punya. Ini mau dipakai Pak. Hah? Tiga orang. Yang namanya suara Tuhan. Saya dulu Kristen, lahir dari kandungan Kristen. Saya besar, saya masuk Islam. Saya punya bini 3. Ya, saya bersaksi, maaf. Saya punya bini 3. Ya, aku tidak akan membuat engkau. Saya kembalilah, ya kembali. Oke, itu aja biar saudara-saudara saya semua yang ada di bawah ini. Orang lebih perhatian. Begitu. Ya memang mesti sih ya. Sekali lagi saya mengimbau kepada kawan-kawan semua dan rekan-rekan semua untuk kita semua di sini dipermalukan untuk tenang sejenak. Oke, terima kasih untuk kesempatan semua. Sound system tolong dimatikan. Buka ribut dulu. Buka ribut dulu. Buka pintu. Tadi Tuhan Yesus tolong deh. Buka ribut dulu deh. Buka ribut lah. Buka pintu. Masalahnya tuh. Mobilnya bawa. Iya, perlu didoakan. Nggak ada waktu. Dalam nama Yesus sudah liwat. Dalam nama Yesus sudah liwat. Tenang aja, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa saya. Saya nggak apa-apa. Ya makanya nggak usah ditarik-tarik begini. Udah tarik-tarik begini. Kasihan juga, semua juga kasihan. Jangan terlalu diekspos sekali, Pak. Bisa. Saya mau masuk sampai selesai. Kalau besok saya balik pulang. Kalau besok nggak ada, pulang. Saya yang bilang sekarang. Sekarang saya yang bilang besok pagi. Nggak akan. Oh enggak. Kalau nggak. Iya. Iya. Ini bisa janjikan. Iya. Anak Tuhan nggak boleh bohong. Iya, jelas. Jam sudah lewat. Ini tanggal 11. Ya udah nggak hadlis. Bagi kalian tanggal 11. Iya, tanggal 10 kapan? Lu pakai tanggal apaan? Tanggal yang mana? Israel belum. Belum 11. Sekarang kan timur, waktu Indonesia timur, waktu Indonesia itu kan bagian timur. Iya kan? Irian Bagian itu. timur itu. Coba lah ya. Indonesia bagian timur. Dengan hormat rekan pers. Udah. Enggak, rekan pers udah waktunya udah cukup, Pak. Udah cukup, Pak. Jam 2 kan mau itu lagi. Jam 2. Mereka waktunya jam 2. Udah tutup aja. Di luar. Sudah ikut ke Polres. Kunci lagi. Iya. Coba lagi, Pak. Pak Isak keluar.
Gun. Awas, sebentar. Pak, nggak usah disorong lagi Pak. Permisi. Oh, Pak, jalan, Pak. Apa, Pak? Jalan. Suruh sini. Apa? Sebentar dulu, Mas. Ya, masih ya Pak RW ya? Berarti dalam hal ini ya kan, Berarti bohong ya. Aduh, saya tidak berani bilang juga ya. Iya, Jadi saya juga sengaja tidak. tertunda. Nubuatan yang tertunda. Ini nubuatan. Namanya nubuatan tapi nubuatan tertunda. Sebelum lewat jam 12 beberapa orang yang saya sudah konfirmasi, satu saja statementnya, jika tidak terjadi berarti Tuhan Yesus pembohong. Tidak. Nubuatan itu dari Tuhan juga ada yang ya, ada juga yang tertunda. Terjadi seperti di Niniwe, Yunus dia sudah umumkan orang bertobat. Kalau kalian tidak segera bertobat, Niniwe akan ditunggang balikan. Dia sudah wartakan keliling. Tertahu ini dia udah umumkan sampai dia jadi malu. Konteksnya beda. Dia tidak memberikan tanda. Bagaimana bunyinya, Pak? Dia menggunakan tadi saya sudah katakan. Misalnya saya panggil Yesus. Jadi saya menangis hancur hati, mohon kemurahan Tuhan. Saya merindukannya seperti rusa merindukan air, merindukan sungainya. Jadi menangis itu kan tanda merendahkan hati ya. Berarti kita kan harus menangis. Kita tuh bukan manusia biasa cuma minta Bapak, saya minta ini. Oh, itu namanya taruhan sombong angkuh. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa seperti kita harus menangis hancur hati, mohon kemurahan-Mu. Terus menangis Yesus. Sampai cengkeraman. Jadi ini dagunya tergeser kiri dan kanan. Itu teorinya siapa, Pak? Seperti kita berbahasa lidah. Itu teorinya siapa, Pak? Iya, itu dari roh yang menggerakkan. Oh, jadi roh itu bisa dengar. Itu dibuktikan dari kisah Bapak dengar tanggal. Iya, saya mendengar sih. Seperti apa bunyinya, Pak? Biasa aja, saya panggil kan ada pembuktian dari kisah 2 ayat 4. Begini. Aku datang tahun 2003. Aku datang 10 November 2003. Bertobatlah, beritahukanlah kepada sanak saudara dimanapun berada bahwa aku datang 10 November 2003. Pada saat Bapak mendengar itu, Bapak sedang berada dalam kumpulan jemaat atau sendiri? Kami pertama kali di kumpulan jemaat. Berarti dulu. sudah berada di dalam? Belum Sudah ada di Bandung? Belum. Tidak di sana. Masih di daerah mereka. Dan sudah ketemu. Saya bergumul 3 hari. 10 November itu, Pak? Iya, 10 hari. Saya di Sorong, terus saya mulai berdoa. Bergumul 3 hari di ruang sendiri, rumah sendiri. Setelah doa umum, tidak. Dari mana Bapak tahu tepatnya di Bali? Mereka juga mendengar suara Allah. Pergilah engkau ke Sorong, bahwa ada orang di Sorong juga mendengar. Jadi sebelum pernyataan tahun 2003 saya dapat lebih dahulu. Jadi begini, Bapak dapat tanggal 10 November. Tunggu 10 menit, ternyata tidak mati. Saya ini apa? Menurut Bapak, kita manusia aja lah, manusia biasa. Saya itu apa? Memberi keterangan yang tidak pas. Iya kan? Nah, sama seperti pertanyaan kami tadi, Pak. Kenapa Tuhan Yesus itu yang kita akui benar, tetapi saya tidak katakan bohong, tidak terwujud apa yang dikatakannya. Saya aja tunggu 10 menit, rokok ini mati, ternyata masih nyala. Sebagai manusia saya pembohong dan tidak dipercaya lagi oleh orang-orang sini. Ini junjungan kita yang menciptakan kita dan datang ke dunia menebus dosa. Kok bisa tidak terwujud sih? Intinya yang penting bertobat. Yang penting bahwa kami bergumul, saya itu bertobat ya bertobat. Saya menggumuli firman kebenaran sehingga saya bertobat. Saya tahu tadinya kita penuh dengan kebusukan dosa, menipu, berdosa, ya, berzina dan seterusnya, ataupun berzina jasmani maupun rohani. Saya akhirnya bertobat. Kalau saya tahu bahwa saya punya diri sesungguhnya saya itu siapa. Pak, untuk datang kemari, berapa orang Bapak kemari? Kami 3 orang. Satu keluarga. Kemudian berapa persembahan yang sudah Bapak kasih? Persembahan untuk Tuhan untuk kami sama-sama. Mungkin kurang lebih belasan juta. Belasan juta ya. Itu memang sebagai persembahan untuk atau kebiasaan. Memang untuk ya karena ini adalah hari tahun lebih mendekati 2 tahun. Hanya untuk menunggu itu atau memang Bapak berdomisili di sini? Tidak, saya memang datang menunggu itu. Menunggu itu? Iya, terus memang saya buatkan surat pindah datang untuk berdomisili sementara untuk menunggu kedatangan. Begitu. Bagaimana? Bapak bawa keluarga kan? Iya, bawa istri anak? Dan anak. Anak Bapak sekolah nggak di sini? Tidak, khusus belajar firman aja. Karena tahu Tuhan mau datang, makanya berhenti sekolah. Berapa usia anak Bapak? Usia 8 tahun. 8 tahun? Iya. Berarti sejak umur 7 tahun Bapak ambil dia dari sekolahnya? Iya, udah putus. Memang dia sendiri udah mendengar juga, makanya ngapain sekolah lagi gitu.
Semuanya prinsip anak-anak Pondok Nabi rata-rata tidak sekolah. Di sekolah Pondok Nabi mereka belajar apa, Pak? Firman saja. Firman saja. Iya, persiapan. Kenapa pengangkatan itu bukan di Irian? Oleh Rasul. Kalau diajarkan di luar itu untuk menggumuli menuju pada kesempurnaan itu memang sulit. Harus diajarkan oleh satu, yaitu Rasul. Sesuai dengan Matius 5 ayat 48 berkata bahwa sempurnalah kamu karena Allah itu sempurna. Kuduslah kamu karena Allah itu kudus. Jadi kami bergumul bagaimana supaya hidup suci, kudus dan sempurna agar bisa terangkat. Kalau tidak memenuhi syarat itu berarti tidak bisa terangkat. Seperti Nabi Henok dan Nabi Elia. Setelah jam 3 tidak juga terangkat dan barusan jam 12 juga nggak terangkat. Ya begitulah, itu nubuatan ternyata tertunda. Sudahlah, itu memang nasib kami. Nah, nasib kami demikian. Ya. Tapi Bapak masih percaya terhadap ajaran ini? Iya. Firman kebenaran tetap saya percaya. Tetap saya percaya. Hanya masalah tanggal, bulan dan tahun ini ya memang itu merupakan ujian untuk kita semua. Saya tanggal 25 Januari 2003 baru ke sini. Dari Kisar, Maluku Tenggara. Bisa diceritakan awal masuknya bergabung dengan ini, apa yang mendorongmu yang menjadi hasrat Ria untuk masuk ke kelompok ini? Oh, kalau saya, menurut saya dengar suara Tuhan. Terus di situ Tuhan menyuruh saya untuk datang bergabung di sini. Bergabung sama Pak Siboya, Pak Rasul Paulus. Itu sudah tahun 2000 berapa ya, saya udah lupa. Cuma gini, kan saya ini kan pertama saya tidak percaya tentang apa pemberitahuan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Saya kan sekolah Alkitab di Kupang. Pertama juga saya tidak dengar, saya tidak bisa percaya. Cuman saya waktu mengalami sendiri, mendengar sendiri dari Tuhan, Tuhan berbicara ke saya bahwa tanggal 10 November 2003 Tuhan Yesus akan datang. Jadi di situ saya percaya karena saya mengalami sendiri dan saya tidak dipengaruhi oleh manusia. Makanya sampai sekarang saya masih tetap percaya. Suara yang saya dengar itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sekarang udah ada kejadian ini, apa masih tetap? Iya, masih tetap percaya. Karena alasannya kalau seperti ini iman saya dimurnikan. Supaya apakah saya tetap mempertahankan suara Tuhan yang sudah saya dengar ini atau saya menyangkal. Jadi sekarang saya tetap percaya. Tidak berniat untuk kembali? Tidak. Jadi ingin tetap di sini? Iya. Sebelumnya dia kerja apa? Sekolah Alkitab di Kupang. Ya. Terus datang ke sini dengan kostum biaya siapa? Sendiri. Tidak ada harus menyerahkan biaya ke ini? Tidak ada. Ya, makasih ya Ria. Ya. Ria apa namanya? Ria Samloy. Ria? Samloy. Ditulis di mana salahnya? Menurut saya sebagai orang Kristen ya, berdasar firman yang kami dapatkan, yang kami dapat dari 1 Tesalonika 5, itu dikatakan bahwa kedatangan Tuhan itu tidak diketahui. Dia akan datang seperti pencuri. Kalau seseorang tahu pencuri mau datang, tentu dia siap-siap. Sedangkan kedatangan Tuhan itu tidak diketahui. Dan yang diminta adalah bagaimana? Karena kedatangannya seperti pencuri, maka kita tidak boleh hidup seperti orang kegelapan, orang yang nggak tahu Tuhan, tapi hidup di dalam terang. Nah, sedangkan apa yang mereka lakukan, mungkin pada dasarnya ayatnya sama. Hanya ketika mereka menafsirkannya salah. Mereka mulai berpikir karena kita sudah hidup dalam terang, maka Bapa akan menyatakan kepada kita.
Padahal itu sesuatu yang istilahnya rahasia Tuhan, yang tidak akan dibukakan pada siapapun. Jadi Tuhan sendiri menyembunyikan masalah kedatangannya. Yang dia inginkan, yang ingin kita lakukan adalah bagaimana kita hidup seperti yang Tuhan mau. Jadi bukan dengan cara yang seperti ini. Saya ambil kesimpulan lain lagi adalah, kalaupun Tuhan mau mengadakan pengangkatan, itu tidak perlu berkumpul. Dimanapun orang itu berada, kapan saja itu bisa diangkat begitu saja. Jadi nggak perlu berkumpul, itu menyimpangnya, bagian-bagian yang menyimpangnya begitu, Pak. Sekarang upaya yang dilakukan. Ya, mungkin kalau saya bisa ilustrasikan, orang sakit mereka butuh dokter, mereka butuh obat, mereka butuh makanan yang sehat. Jadi kalau selama ini mereka mendapat pengajaran yang nggak sehat, maka yang perlu mereka dapatkan adalah pengajaran yang sehat. Itu sebabnya saat ini saya lihat teman-teman kumpulkan tetap mereka di sini supaya mereka dapat makanan yang sehat lagi dari hamba-hamba Tuhan yang jelas integritasnya, supaya mereka kembali lagi sehat secara pikiran dan secara rohaninya. Mungkin itu sementara itu, Pak. Ya, sekarang apa akan langkah yang dilakukan sekarang masih terus berkumpul? Sementara ini kumpul karena kami juga, saya lihat bahwa teman-teman sedang mencari tempat untuk bisa menampung mereka supaya bagaimana mereka juga bisa pulang ke daerah masing-masing, ditangani oleh gerejanya masing-masing supaya mereka kembali sehat. Mungkin sih segitu saja yang saya tahu.